Halo, selamat malam Raffi. Halo, halo. Apakah suara aku terdengar Raffi? Dengar Kak. Oke, sip. Selamat datang di kelas hari ini Raffi ya. Oke, jadi buat hari ini kita akan lanjutin lagi nih Raffi untuk pembelajaran kita ya. Jadi untuk hari ini kita akan discuss mengenai bekerja pada project group ya. Di sini masuk ke dalam tahapan namanya perencanaan dulu atau bahasanya nanti planning ya. Jadi nanti kita hari ini akan fokus pada hal ini. Kalau di minggu lalu kita udah belajar nih Raffi terkait namanya Git dan juga teamwork. Nah, hari ini kita akan lanjutin lagi juga terkait pembelajaran tersebut ya, terutama untuk Git dan juga teamwork itu sendiri. Gitu. Oke, mungkin sebelum kita start, seperti biasa Raffi, mau nanya dong terkait rutinitas Raffi, gimana nih Raffi kabarnya? Sehat. Sehat ya? Ini lagi di mana nih? Kayaknya backgroundnya agak beda nih. Di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta. Di Heeh. kamar Raffi sendiri apa gimana nih di sini sekarang? Di kamarnya Abang. Oh, kamarnya Abang. I see. Oke. Jadi gimana nih Raffi kesibukannya akhir-akhir ini apa aja? Ada sih Kak. Cuma kemarin itu karena lagi keluar aja. Jadi nggak bisa. Oke. Lagi banyak keluar ya? Mm-mm. Oke. Nanti masuk kuliahnya kapan, Raffi? Ngomong-ngomong, Tanggal 9 Februari. tanggal 9 Februari masuknya. Mm-mm. Oke, tanggal 9 Februari buat masuknya berarti ya. Oke, Iya. kalau gitu. Em, Thank you ya, Raffi udah update terkait kabarnya ya, terkait apa namanya aktivitinya di hari ini. Oke, mungkin kita langsung start aja nih ya buat pembelajaran kita hari ini. Jadi buat hari ini kita masuk ke dalam namanya modul 5 pelajaran 3. Nah, di sini kita belajar namanya adalah working on the group atau bahasa di sini kita belajar namanya project planning ya. Oke, mungkin aku izin share screen Navia buat hal ini. Izin share screen. Oke, wait. Oke, sudah terlihat ya Raffi ya. Jadi ini share screenku. Di sini aku bahas namanya working on the project group project ya. Di sini bahas namanya planning. Jadi kita discuss mengenai planning ini sendiri atau tahap perencanaan tuh seperti apa sih di bagian sini. Oke, working on a group project planning. Nah, planning itu sendiri apa sih? Nah, jadi di sini dikasih tahu ya, hi, you already know how to use professional development tools and are ready to work in a team on your own projects. Nah, jadi kata di sini udah tahu nih cara gunain professional development tools-nya tuh gimana dan juga sudah siap bekerja secara tim ya, secara mandiri lah bisa dibilang di bagian sini. Nah, kita udah siap nih buat hal itu ya. Oke, nah let's get started. Oke, mari kita mulai ya. Before we start developing a project, we need to decide on the project idea. Jadi sebelum kita jalanin projectnya, kita harus memutuskan dulu nih, ide dari projectnya tuh apa sih kira-kira yang mau kita putusin buat hal ini. Nah, jadi berapa banyak sih waktu yang kita butuhkan gitu ya, yang kita punya. Nah, jadi di sini kita akan punya 5 lessons ya, untuk kita implement projectnya gitu. Jadi kita akan mengimplementasikan 5 pelajaran untuk kita mengimplementasikan projectnya tersebut. Di sini ada apa aja? Kita punya planning atau bahasa perencanaan. Ada juga kita buatin layoutnya juga, creating layout. Terus juga di sini ada juga making up ya. Dan ada juga 4 dan 5 itu terkait namanya programming di logic. Jadi di sini kita punya 5 lessons ya. Jadi startnya dari planning dulu, perencanaan, terus juga kita buatin layoutnya, kita mulai buat-buat gitu ya, and then kita programming di logiknya di step 4 and step 5. Oke, sekarang kita masuk nih, kira-kira project apa sih yang teman-teman, yang Raffi mungkin suka nih di sini nih. Nah, di sini dibilang ya, I suggest we brainstorming session and choose the best ideas for projects that can be implemented in 5 lessons. Nah, jadi di sini kata dia, disarankan nih kita harus brainstorming terlebih dahulu ya sessionnya dan juga memilih ide terbaik untuk projectnya yang bisa diimplementasikan dalam 5 lessons. Nah, di sini brainstormingnya sendiri itu apa sih? Nah, jadi di sini kita bisa membuat aplikasi baru ya, yang bisa kita gunakan secara kita sendiri. Nah, di sini kita bisa membuat suatu analogi ya dari favorit application kita, atau mengandalkan web development trends gitu, atau bahasa itu development dari web ya secara trendsnya. Contoh di sini ada travel, ada healthy tentang kesehatan, healthy lifestyle, jadi gaya hidup sehat, terus juga education, dan kita juga bisa uh, kita juga bisa modify ya salah satu projects dari previous lessons ya dengan menambahkan fitur baru ya. Jadi kita kemarin udah belajar juga nih cara kita menggunakan Git ya Raffi ya, dan udah diimplement juga di Gitnya Raffi.
Nah, jadi di sini kira-kira buat brainstorming di sini ada beberapa pertanyaan ya yang akan kita coba jawab juga. Nah, kira-kira jenis aplikasi apa sih yang mau dibuat? Terus juga apa sih yang akan digunakan? Terus siapa yang akan menggunakan dan juga nanti dia akan terlihat seperti apa nih kira-kira buat yang kita kerjakan ini. Dia nanti bentukannya seperti apa sih? Apakah mungkin bagus kah? Atau mungkin ya bahasanya kasar kah? Atau udah smooth kah? Apa gimana? Gitu ya, roughly. Tell us your ideas. Now, be sure to write down all the ideas your colleagues suggest so you don't miss out anything really valuable. Jadi katanya pastikan gitu, kata kita menuliskan semua ide yang disaranin sama teman-teman gitu ya. Ya, sehingga kita nggak miss out nih anything yang bisa dibilang bernilai di bagian sini. Mungkin kalau di sini berarti Raffi bakal brainstorming sama aku ya buat hal ini ya. Jadi nggak usah khawatir buat hal ini. Nanti kita akan coba brainstorming bareng. Nah, sekarang kita akan masuk ke namanya distribution by teams ya, atau bahasanya distribusi dengan teams. Nah, nanti di sini adalah untuk mutusin idenya nih. Find like-minded people and team with up with them. Nah, jadi di sini harusnya nanti kalau misalnya kita secara teammate, kita akan mikirin idenya kira-kira apa aja sih yang mau dibahas. Nah, dalam team discussion, di sini ada kita akan discuss ya dengan tim kita. Di sini ada rule-nya juga. Nah, if you want to take an idea that some of your classmates from other team have come up with, we need to get their permissions to implement the idea. Jadi kata jika kamu mau mengambil ide dari beberapa dari classmate-mu ya, dari tim yang lainnya yang udah ada gitu ya. Nah, di sini kita butuh untuk mendapatkan permission, perizinan untuk kita mengimplementasikan idenya. Nah, so now we can get started. Nah, sekarang kita bisa mulai. Nah, kira-kira pertanyaannya sekarang adalah what does working on the project start with? Nah, kira-kira apa sih untuk kita bekerja untuk projectnya itu dia startnya dari apa? Pertama-tama kita pergi ke namanya plan ya di sini. We need to make a plan first. Kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Kita harus di sini figure out ya, mencari tahu siapa sih aplikasi itu buat siapa. Dan dari sana kita akan develop its interface ya, atau bahasanya kita develop tampilannya. Lalu juga memahami exactly how it work, memahami juga gimana dia itu bekerja, dan juga nah tools apa sih yang akan kita gunakan gitu buat hal ini. Nah, buat teamwork sendiri di sini ya, jadi when working in a team, it's important to discuss and write down ideas and they arise. Jadi katanya ketika bekerja dalam tim, penting nih buat kita mendiskusikan dan juga menulis idenya sebagaimana dia itu muncul gitu. Jadi jangan sampai nanti idenya muncul kita nggak nulis, jadi ntar takutnya lupa gitu. Jadi make sure ketika udah muncul idenya kita mau bahas apa, itu kita tuliskan gitu ya. Nah, di sini ada juga teamwork ya. Whereas we used to analyze the project structure together, now each team has its own topic. Nah, jadi kata dimanapun kita bisa menggunakannya untuk menganalisa project struktur dari projectnya secara bersamaan. Dan di mana di sini masing-masing tim punya topiknya masing-masing. Nah, di sini kita harus memikirkan nih about the communication within team so that discussions don't distract other students. Nah, di sini kita harus mikirin nih kira-kira tentang communication-nya dalam tim tuh sehingga gimana nih sehingga kita bisa mendiskusikan sehingga dia tuh nggak distract ya atau bisa bahasa itu mengganggu students yang lainnya. Nah, sekarang masuk ke visualization. Nah, di sini bisa membuat application ya, yang dimana tugasnya itu di sini where it's a good idea to visualize everything at once. Jadi merupakan sebagai tugasnya di sini di mana kita tuh bisa mempresentasikan ide yang bagus untuk memvisualisasikan segalanya di satu waktu. Nah, kira-kira buat hal ini, kira-kira tool apa sih yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan tugas atau task di bagian sini? Nah, jadi di sini ya kita punya namanya mind map yang merupakan grid for visualization. Jadi bagus nih buat kita lakukan visualisasi. Nah, jadi mind map itu sendiri di sini ya, dia tuh ada eh, di platform juga ada, cuman dia itu adalah individual tool ya, atau bahasanya tool yang secara individually bekerja. Dan sekarang kita butuh setiap tim untuk berkontribusi nih buat hal ini. Nah, di sini kita ada tool baru ya. There's already a special tool for all these tasks. Let's consider how to use it. Nah, di sini kita akan coba pertimbangkan cara kita gunain itu gimana. Nah, so the lesson goal for today, kita akan cari tahu nih kira-kira new tool for collaboration itu apa, dan juga membuat mind map ya untuk projectnya itu sendiri, dan juga start working on a group project. Nah, jadi kita akan coba buatin hal tersebut. Nah, kita akan masuk ya di sini namanya Myro ya di bagian sini. Myro. Nah, jadi Myro ini sendiri apa sih? Merupakan online platform ya untuk kita bisa teamwork, untuk kita bekerja secara bersama gitu ya, teamwork. It's an online platform for teamwork. Nah, di sini Myro itu merupakan interaktif whiteboard gitu ya, atau bahasanya whiteboard yang interaktif. Ini di dalamnya kita bisa membuat suatu notes, kita bisa memposting suatu files, membuat suatu diagrams, dan juga menukar comments gitu ya dengan satu sama lain, dan bahkan chat melalui video chat. Nah, bahkan kita juga bisa ngechat nih lewat video chatnya juga. Jadi di sini Myro tuh nggak cuma buat kita collaboration bikin
diagram segala macam doang ya, tapi ternyata fungsinya itu lebih dari itu. Nah, sekarang masuk ke Myros capabilities. With Myro tools, we can jointly create a mind map of the projects, make important notes, and discuss work issues strictly within your team. Jadi katanya dengan menggunakan tools dari Myro, kita bisa secara bersamaan gitu ya, membuat suatu mind map dari projectnya, membuat notes yang penting, dan juga mendiskusikan gimana sih caranya bekerja secara strictly ya di dalam suatu tim. Jadi gimana caranya biar kita tuh fokus pada ide kita dan juga fokus pada hasilnya. That's what we need. Let's try. Oke, jadi pertama nanti di sini buat Myro nanti Raffi bisa sign up aja ya. Sign up free kalau misalnya masih belum punya. Terus tinggal masukin email aja. Mungkin di sini saran dari aku mungkin bisa pakai Gmail aja ya biar lebih cepat prosesnya. And then accept the terms of the use service and privacy policy. Tick the box and click on the button. Nah, jadi di sini bisa juga masukin semuanya ya, review dan masukin segala macam continue with the to sign up. And then di sini ada juga beberapa pertanyaan ya. Answer a few questions. What is the name of your team? What do you do? What is your purpose in the using Myro? And then what is your role? Nah, jadi di sini ada role juga masing-masingnya. Jadi kita akan coba buatin hal ini ya teman-teman semua. Nah, terus juga di sini nomor 5 juga di sini kita punya juga yang lainnya ya. Di sini berapa banyak sih kira-kira orang yang ada di dalam company udah pernah gunain belum visualization tools-nya? Nah, terus di mana kira-kira you learn about Myro? Nah, gimana sih kita belajar terkait namanya Myro ini sendiri? Nah, di sini kita akan coba pelajarin ya. Nah, di sini cara buat timnya juga sama nih buat di sini nanti di sini create tim kita tinggal create timnya aja. Terus tinggal di sini ya, tinggal kita masukin aja. Misalkan to keep using my role, please create your team. Jadi tinggal dimasukin aja nanti create tim dan nanti udah deh, nanti hasilnya udah langsung muncul gitu ya buat timnya. Tinggal dibuat aja, pastikan penamaannya itu benar ya. Pastikan yang paling harus dicek itu adalah penamaannya. Pastikan penamaannya itu udah fit dan juga udah benar. Jangan sampai nanti ada kesalahan lah biasanya di bagian sini ya buat hal ini. Nah, udah you are registered ya. Jadi katanya di sini setelah itu ya udah kita sudah terdaftar nih buat hal ini. Gitu. Jadi itu ya cari cara buatnya tuh cukup-cukup ya bisa dibilang ya mudah lah ya. Aku nggak bisa bilang ini sulit lah teman-teman pasti aku yakin pasti bisa juga nih buat bikin hal ini gitu ya buat bisa selesaiin tas terkait hal ini. Oke, next. So what's next? Nah, di sini kita akan coba bikinin ini ya board ya. So we need to create an interactive board for the team. To do this, click on the new board. Jadi kita di sini akan klik namanya new board itu sendiri, teman-teman semua. Ya, Raffi ya. Jadi nanti kita akan coba bikin ini juga. Gimana caranya kita lakuin? Nah, kita akan coba buatin ya, buat hal tersebut. Oke, okay. So what's next? But I have better idea. Nah, di sini ada capabilities dari Myro-nya juga nih. Kira-kira kapabilitas dari Myro-nya tuh dia bisa ngapain aja? Nah, di sini kita akan coba cek ya, dan coba kita perhatikan kira-kira tuh apa aja sih capability-nya buat hal ini. Oke, okay, wait. Oke, nah di sini ada juga template juga ya. Nah di sini we can use special mind map template juga. Di sini kita tinggal klik aja di bagian mind map-nya. Jadi misalkan nanti kita pengen buat mind map-nya juga nih Raffi. Jadi kita nggak perlu nih misalkan kita harus coba AutoCAD atau nggak gimana. Nah di sini tuh udah ada template-nya juga ya. Jadi ya ini sangat mempermudah kita banget juga lah aku rasa. Sehingga nanti kita ya lebih enak gitu ya dan juga lebih mudah serta lebih gampang juga buat kita nge-develop hal ini. Gitu. Jadi make sure nanti kita bisa buatin hal ini ya biar nanti hasil bisa sesuai. Oke, next. Nah, untuk mind map sendiri ya, so we already created a mind map for projects on the platform. So the Myro mind map template has very similar mechanics. Jadi kata itu di sini kita tuh udah buatin mind map ya untuk projects di dalam platform kita sendiri di dalam platform Algo. Nah di sini untuk Myro ini sendiri ya mind map dia itu punya very similar mechanics ya. Jadi mekanikanya itu sangat sangat very similar lah buat hal ini. Nah, terus juga ada additional tools ya di bagian sini. Nah, di sini kita bisa define misalkan problemnya itu apa aja, kita define, kita pecah gitu ya. Misalkan problemnya ada banyak, segala macam kita bisa buatin. Ya udah kayak pemecahan dari problem itu apa aja sih. Lalu ke teamwork. Since we are working in a team, nah semuanya kita bekerja di dalam tim. Nah, di sini cuma ada satu orang aja nih dari tim yang kita bisa membuat mind map ya, template dan juga membagikan linknya dengan tim members yang lainnya. Dan setelah itu nanti partisipannya bisa bisa nih buat bekerja secara bersamaan. Nah, jadi nanti make sure nanti di sini kalau misalkan hal ini
misalkan Raffi bisa bekerja sama gitu di sini. Nah, make sure juga di share gitu ya linknya ya, di share dan juga di set buat dia itu bisa bekerja secara bersama. Kalau enggak ya nanti jadi nggak bisa gitu ya. Oke, next. Oke, nah gimana cara share link? Nah di sini ya, jadi udah di klik sini aja nih, share, klik the share button in the upper right corner of the screen. Udah tinggal copy team, invite link ya. Nah di sini tinggal make sure di sini bikinnya can edit. Kalau misalkan nanti can view doang nanti ya ya berarti nggak bisa diedit gitu ya, cuman view doang, view only. Jadinya kalau misalkan Raffi nge-send ke aku mungkin ya oke lah, masih make sense lah. Cuma kalau misalkan mungkin ke teman-teman lainnya segala macam, nah itu mungkin bakal jadi ribet ya, kan nanti aku jadi nggak bisa ngecek juga gitu. Jadi make sure di share-nya itu secara properly ya, atau secara benar lah, biar nanti hasilnya bisa sesuai buat hal ini. Oke, wait. Nah, di sini juga ada Mairo juga punya chatnya juga ya. Jadi di sini bisa diklik chatnya aja, atau di task kita bisa menggunakan Mairo chat juga nih. Jadi tinggal diklik aja chatnya dan nanti udah kita bisa ngelakuin kapabilitas tersebut buat ngelakuin namanya chatting di bagian sini ya. Itu dia buat Mairo ini ya. Oke, nah di sini juga bisa mendistribusikan tugasnya. Jadi ketika project mind map itu udah selesai, Raffi di bagian sini, kita habis itu mendiskusikan nih kira-kira tim mana sih dari member yang akan responsible atau bahasa itu bertugas gitu ya untuk mengimplementasikan masing-masing tugas. Nah, gimana caranya kita merecord atau kita merecord gitu ya distribution task? Gimana cara kita set ini? Nah, di sini kita bisa memantau dengan menggunakan comments. Nah, lalu tulisan specific task to someone, kita bisa membuatin komen next to the task ya. Kita tinggal buatin komenan aja next to the task. Nah, terus tinggal di set resultnya aja gitu ya di bagian sini. Jadi ntar di sini ya udah ada hasilnya juga lah. Kita bisa set aja misalkan nanti di bagian sini di recipes terus seperti apa, interface nanti tampilannya seperti apa, fungsional nanti Raffi buatnya seperti apa, nanti bisa didiskusikan aja dan juga dibuat ya, nanti tinggal di define aja. Nah, let's proceed, shall we? So, di sini kita akan coba buat register ke Miro ya. Lalu juga membuatin mind map of your project in Miro, distribute the project task among the team members using comments, dan juga attach link ya kepada dalam mind map untuk tugasnya dalam platform. Yuk, let's go. Kita coba kerjakan tugasnya, Raffi. Boleh share screen? Nah, jadi di sini ya, kita akan buka Miro-nya nih, Raffi. Buka Miro dan kita akan coba kerjakan nih. Kita buka aja Miro-nya. Nah, di sini kita bisa buat tim ya. Cuman di sini sayangnya aku udah punya dua tim nih, jadinya bakal ini ya, jadi nggak bisa nih. Nah, jadi tapi so far mungkin di sini ya, aku buatin blank board dulu aja nih, Raffi ya. Raffi boleh. Udah di login belum, Raffi? Jangan lupa di share screen ya. Oke, udah di share, udah di set, udah di login. Nah, ya login dulu. Nah, di sini kita buatin ini ya, blank board dulu aja nih. Oke, my first will become here only. Oke, mungkin di sini aku udah punya nih, soalnya aku udah pernah bikin. Mungkin ini ya. Nah, mungkin aku di sini bakal pakai ini juga aja nih, karena di sini kebetulan ini ya, apa namanya? Kita akan coba bikinin flows-nya. Nah, mungkin aku sambil lihat Raffi deh.
Nah, masukin Raffi. Raffi nama timnya apa? Nama timnya apa? Boleh dikasih nama. Ini apa, Kak? Pilih kira-kira Raffi itu apa role-nya? Itu bisa dimasukin aja kira-kira Raffi role sebagai apa. Mhm. Raffi, nanti invitation mungkin nanti habis ini ya. Mungkin skip for now dulu aja nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, jadi oke, coba di sini oke, boleh tuh langsung disubmit dulu aja ya. Oke, nah langsung aja kita buatin boardnya di bagian sini, Raffi. Coba dibuka first boardnya. Nah ya, boleh sambil di checklist juga. Oke, my first board. Nah, di sini kita akan buatin boardnya. Kasih nama, misalnya nama boardnya apa nih di sini? Mau dibikinin sebagai apa? Mungkin jangan lupa share ke aku juga, Raffi, biar aku bisa kolaborasi sama Raffi nih. Coba Raffi kirimin ke email aku nih, email aku ya. Aku ketikin di chat. Coba udah di ini. Nah, klik share. Klik share, terus langsung kirim ke email aku. Tuh udah aku kirim ya di chat ya. Nah, langsung masukin aja. Oke, udah di send. Udah. Udah ya, oke. Ini aku cek. Coba dapat ini invitation-nya. Oh, belum muncul ya. ilham4tv@gmail.com. Coba Raffi, masukin coba klik share lagi deh. Bener gak? Takutnya harusnya masuk ke sini sih. Enter emails. Atau nggak Raffi kirim linknya aja boleh juga. Share, terus kirim link. Share, terus copy link. Copy, itu dia. Nah, terus paste ke sini. Ke chat. Oke. Nah, di sini, nah aku udah join ya ke dokumentasi Raffi. Nah, di sini kita akan coba bikin mind map nih di sini. Nah, di sini bisa kita klik plus aja nih Raffi. Nah, Raffi, aku contohin ya. Diklik plus, terus klik diagram namanya. Nah, kita di sini diagram atau mind map. Nah, misalkan di sini mau mind map. Oke, describe diagram. Oh, di sini dia ada AI-nya nih, by the way. Kita klik templates aja di sini, terus pilih di sini, pilih mind map aja ya, mungkin. Nah, ini dia. Use this weight. Nah, ini udah langsung muncul ya, mind map-nya. Nah, ini contoh dari yang udah ada di Mairo. Di Raffi kelihatan nggak? Udah muncul ya mind map-nya ya. Nah, kita Kelihatan. di sini bisa define langsung aja nih, di sini kira-kira project kita tuh mau dibuatinnya mau seperti apa sih buat hal ini. Nah, coba Raffi bisa buat kira-kira di sini mind map-nya mau buatnya apa. Boleh coba sambil sama collab sama ChatGPT juga.
Kira-kira mau bikin apa nih? Kira-kira projectnya Raffi, rencananya mau bikin apa? Atau nggak dari project yang kemarin tuh, kita kan belajar GitHub ya. Nah, kira-kira yang mau dipublish nanti itu apa sih? Coba Raffi bisa pikirkan dulu. Mungkin boleh pakai AI-nya dulu, dipelajarin dulu. Coba kira-kira mungkin aku kasih waktu yang nggak lama lah ya buat promptingnya mungkin sekitar 2 menit atau 3 menit lah buat prompting ke ChatGPT. Terus buatin kira-kira mau buat apa nih di sini? Di mana ini mau bikin apa? Apa yang kira-kira mau dijabarin? Ada kepikiran nggak idenya apa Raffi? Coba yang Raffi kepikiran gitu ya. Mungkin boleh pakai project yang lama juga. Apa nih kira-kira? Ini mungkin aku gede ini. Nah, ini hapus dulu aja deh. Nah, oke. Nah, di sini ada note ya. Note itu berarti apa? Nah, ini percabangannya. Nah, kira-kira kita di sini mau buat ini apa nih? Kalau kemarin kan bedanya kalau misalkan pakai apa namanya? Kalau misalkan nggak pakai ini, dia tuh lebih kecil gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan pakai hal ini, nanti dia lebih bagus nih hasilnya. Nah, contoh misalkan kita di sini mau bikinin apa aja. Misalkan Raffi mau bikin apa nih? Misalkan di sini terkait web ya, misalkan web apa nih? Misalkan web Raffi gitu ya. Portfolio deh. Portfolio, website, portfolio Raffi. Nah, sambil di sini Raffi bisa prompting. Yuk, misalkan di sini aku kasih contoh pakai ChatGPT ya. Kita langsung kasih prompting aja. Misalkan di sini, saya Raffi gitu ya. Saya ingin, nah Raffi sambil ikutin juga promptingku ya, membuat web sederhana yang berisi portfolio saya. Saya Raffi, saya ingin membuat web sederhana sebagai portfolio saya. Dalam portfolio tersebut gitu ya, dalam portfolio, dalam website, apa aja nih tersebut, terdapat apa aja, misalkan terdapat interface dan apa fungsional. Di sana misalkan apa ya? Misalkan orang-orang dapat melihat profil saya mengenai misalkan apa nih? Mengenai eh, pengalaman kerja ya, pengalaman kerja, kerja, pendidikan dan kontak saya. Tolong buatkan apa nih? Buatkan apa? Berarti buatkan konten ya. Konten ini untuk saya buatkan hal ini menjadi mind map gitu ya, mind map. Karena saya akan menuliskan hal ini dalam bagian Mairo saya. Buatkan secara sederhana aja gitu ya, secara sederhana. Oke, nah ini Raffi boleh kopikan juga. Misalkan Raffi punya prompting lain, misalkan kepikiran nih pengen bikin web apa. Kalau aku di sini pikirannya bikin portfolio ya. Nah, ini Raffi tinggal masukin aja ke bagian sini. Nah, itu contoh dari promptku yang aku buat. Nah, di sini yang pertama ada interface. Gitu ya. Di sini kita punya apa aja? Oh, ada beranda. Ada apa aja? Ada home, nama dan foto diri, deskripsi, profile, functional. Nah, mungkin di sini jadi gampangnya gimana nih? Coba Raffi sambil boleh bikin juga promnya ya. Di sini website portfolio Raffi, di sini percabangannya ada apa aja? Pertama, oh punya ini ya interface. Yang paling gampang mungkin interface dulu. Interface. Nah, mungkin di sini aku bagi dua percabangan lah. Nah, di sini misalkan ada tim sini sama functional. Functional. Oke, jadi kita punya interface sama functional. Nah, ini Raffi boleh langsung diikutin Raffi. Coba Raffi sambil bikin promnya coba. Kasih ininya ya, apa namanya? Kasih percabangannya. Jadi interface itu isinya apa aja? Oh, ada beranda berarti. Ada beranda atau bahasa home lah ya. Di home ada apa aja? Oh, ada nama dan juga foto diri. Nah, mungkin di copy aja nih.
kasih percabangan, misalkan di sini, apalagi misalkan di sini ada apa lagi? Tadi ada deskripsi singkat ya, about me. About me. Oke, sip. Nih aku udah bantu. Coba Raffi boleh coba lanjutin secara mandiri. Oke, let's go. Dibuatin ininya ya. Jadi di sini kita buatin yang cukup ini deh, advance. Coba sambil prompting juga. Itu kan tadi contoh prompting gue. Oke, nah Raffi udah kepikiran tuh ya. Nah boleh tuh ikutin punya Raffi aja. Berarti tinggal diikutin aja. Nah tinggal diganti aja kalau misalkan kurang sesuai. Ya, experience. Masukin experience di situ. Nah, oke, good. Oke, apalagi responsif, tampilan, oke, functional, udah. Sama link, oke. Nanti mungkin nanti kita akan implement ini juga ke websitenya Raffi nantinya ya, interaksi. Oke, from kontak, nah itu optional juga ya. Jadi boleh ada, boleh enggak berarti. Udah. Udah? Oke, coba aku cek dulu. Functional, interface, oke, interface-nya ada home, about me, experience, location, contact. Home-nya ada apa aja, nama dan foto diri, about me, versi diri singkat, lawan kerja, riwayat pendidikan, email, sama di sosial, menu, responsivitas, interaksi, form kontak. Oke, sip, mantap ya. Jadi itu dia cara pembuatan ininya tadi ya, cara buatin mind map-nya. Mungkin bisa digedein lagi, Raffi?
Oke, nah good. Eh, nah sekarang mungkin kita lanjut dulu ya buat materinya ya. Oke, nah ini session break. Ya mungkin break sejenak dulu ya. Kita break selama 2 menit. Nah, habis itu nanti kita lanjut langsung ke tasnya nih. Jadi di sini masih ada, sebenarnya masih ada slide. Nah, cuma nanti kita akan fokus ngerjain slide-nya dan nanti ada tasnya juga ya. Jadi boleh istirahat dulu aja sejenak selama 2 menit. Nanti kita akan start lagi di jam 7.25. Sip, itu aja. Thank you. Selamat beristirahat. Oke, yuk kita lanjut lagi Raffi ya buat presentasinya. Oke, aku izin share screen lagi ya. Kita lanjutin lagi nih buat pembelajarannya. Oke, kita sekarang masuk ke namanya next stage ya, atau bahasanya step lanjutannya nih. Nah, what's next di sini? So, the mind map is ready and the tasks are distributed. What do you think should be done next? Nah, jadi katanya mind map-nya sekarang udah siap nih, dan juga tugasnya tuh udah distribusikan. Nah, apa sih yang kira-kira bisa kita explore gitu ya? Apa yang harus kita selesaikan di next-nya? Nah, so we can start teamwork in the Git like real developers. Jadi kita di sini kita bisa bekerja nih dengan bekerja sama di dalam Git seperti developers sebenarnya. Nah, in the previous lessons, each of us created our own repository. We now need to create a single shared repository. Nah, jadi di lesson sebelumnya kita di sini masing-masing kita ngebuat ini ya, buat repository kita sendiri. Nah, sekarang kita membutuhkan membuat single shared gitu, atau bahasanya tuh repository yang secara single lah. Nah, but then how do we make changes to someone else repository? Nah, sekarang gimana caranya kita membuat perubahan nih ke repository seseorang? Nah, jadi sini kita akan coba cari tahu ya. Nah, di sini kita ada topik baru namanya Project Repository ya di bagian sini. Nah, cara buatin repository di sini, kita punya namanya new project, new repository ya. Jadi project baru, repository baru. One of the team members will have to create a repository and invite his or her colleagues to it. Nah, gimana cara kita lakuinnya? Nah, jadi di sini bisa juga nanti di checklist namanya readme-nya ya, biar nanti di sini kita bisa collab. Now, we already know how to create a repository, but this time we need to click on the check mark next to the next text add readme file. Nah, jadi readme ini sendiri adalah biar nanti kita bisa memberikan instructions gitu ya. Kita bisa menuliskan deskripsi panjang untuk project kita. Ini nanti lebih mudah dipahami. Nah, sekarang how do we invite participants to the projects? Nah, gimana caranya kita menginvite participants ke dalam projects-nya gitu ya? Gimana caranya kita menginvite mereka gitu dalam project ini? Nah, how do you invite this? Nah, di sini ya, kita bisa ke go to settings tab, and then in the left sidebar, klik on the collaborators ya. Jadi di sidebars di sebelah kiri, tinggal klik collaborators. Oke,
And then invite in the window that appears, click on the add people button gitu ya. And then di sini kita set manage access-nya, terus nanti tinggal di add people aja gitu, atau tambahkan orangnya di bagian sini. Nah, terus tinggal masukin ya, how do we invite participants to the projects? Find a member of your team by their GitHub name or maybe email address provided during the registrations. After that, click on the button. Nah, jadi di sini kita tinggal masukin aja nih nama membernya ya, timnya dari GitHub-nya. Jadi sesuai namanya apa, ntar Raffi bisa invite aja punya aku. Nah, sekarang gimana cara kita meng-accept invitation? Nah, invited participants will receive an email in which they must click on the view invitation button. Nah, di sini nanti tinggal dikirim aja ke punya aku. Nah, nanti di sini aku akan muncul namanya accept invitation di bagian email ya. All that's left to do is to click on the accept invitations button in the tab that opens. Nah, terus juga bisa pay attention to the project link in the code tab. Nah, di sini kita juga akan butuh nih. Jadi bisa ke bagian code. Nah, terus kita buktikan ini nih. Single SSH gitu ya. Password protected SSH key. Nah, so the team is ready ya. After all members of the group accept the invitations, we can start putting it. Nah, sekarang cara buatin mengisi project repository-nya ya. Di sini kita akan memikirkan kira-kira files apa aja sih yang adalah project kita yang akan ada di situ. Nah, jadi di sini project files nanti berisi apa aja. Kita punya index HTML, jadi filenya bakal ada HTML di bagian sini. Terus juga ada juga script JavaScript ya. Terus juga ada style CSS di bagian sini. And then of course there may be more files, the number of which depends on the complexity of the project. Jadi katanya jumlahnya itu tergantung pada kompleksitas dari projectnya itu sendiri tentunya. Nah, sekarang what's next? Nah, sekarang selanjutnya apa nih? Nah, sekarang kita juga bisa nih membuat blanks ya, of the main files, atau bahasanya eh, kosongan lah dari files utamanya. Nah, di sini kita akan buat index HTML ya. We can immediately add the structure of the web page to the index HTML element. Jadi kita bisa juga secara langsung nih menambahkan struktur dari web page-nya ke dalam index HTML element. Nah, ntar di sini ya, ada juga styling CSS di bagian sini. Kita juga bisa secara langsung mengimpортkan favorite font into the file with the styles, atau mungkin hanya memberikan komen aja di bagian sini. Ini mana semua styles itu akan dideskripsikan. And then ada juga script.javascript ya. Leave a comment in the JavaScript file. Jadi kita di sini kita akan meninggalkan komen ya dalam JavaScript file. Yang mana di application logic will be described here. Nah, application logicnya itu akan dideskripsikan di bagian sini. Ada juga di sini folder for images ya, folder untuk gambarnya. Ini project folder. Di sini kita punya VS Code ya, yang membolehkan kita untuk menyimpan various files that will be used in the applications. Nah, jadi di sini kita akan ada VS Code yang membolehkan kita nih untuk menyimpan beberapa files ya, macam-macam files yang akan digunakan di dalam application-nya. Dan juga untuk storing files in the project folder is much more reliable. Dan accessing them by link to third-party resources because they can be deleted anytime. Nah, di sini usually this kind of folder is called SRC ya, which abbreviation from sources. Put the images that will we need to for development it. Jadi di sini jangan lupa juga dimasukin kontennya images ya. Buat gambarnya, buat kita masukin ke sini. Nah, sekarang tinggal tambahin important repository file. Nah, di sini tambahannya ke main projects files, dan di situ juga harus ada another equal important file ya, di masing-masing repository. Nah, di sini kita tinggal tambahin readme-nya aja ya. Nah, di sini akan menggait kita untuk memberikan user detail gitu ya. Description of the projects yang kita akan tambahkan di dalam repository-nya. Tinggal tambahin aja nama projectnya apa, jangan lupa nama share ditulisin di bagian sini ya. And then example dari readme-nya di sini mungkin kalau misalnya kita bisa buatin readme-nya bagus, lihatnya hasilnya bakal bagus seperti ini. Nah, terus di sini sampel dari readme.md tadi juga, ini salah satu example-nya juga ya. Kita tinggal masukin aja, contoh di sini ada application, kita tinggal masukin aja nih contohnya. Nah, ini adalah salah satu project yang kita buat juga ya. Misalnya generate productions ready.json backup apps. Nah, terus kenapa kita harus ngisi sih? Jadi tadi si readme ini tuh adalah first file ya, yang people tuh akan melihat ketika melihat project kita. Jadi after reading, people can formulate their first impressions about our work. Nah, jadi dia tuh yang akan menjadi tampilan awal Raffi. Jadi ketika orang kunjungin GitHub kita, yang pertama kali banget yang bakal dilihat itu adalah ini, gitu ya, si readme ini. Maka make sure di sini kita buatnya itu sebagus mungkin biar nanti ya mungkin ada calon klien atau apapun itu bisa percaya dan juga trust sama kita ya.
What should the README contain? Nah, jadi apa sih harusnya README-nya itu berisi apa aja? Nah, README file contains information about what the projects, who the authors are, how the project is installed, or configured, and how it used. Jadi katanya README file itu berisi informasi tentang apa sih yang projectnya tuh siapa dan juga penulisnya siapa aja dan gimana cara project itu diinstal gitu dan juga caranya konfigurasikan sampai dia akhirnya digunakan itu seperti apa. Nah, sekarang gimana caranya kita mengisikan readme.md file ya? Gimana cara kita mengisikan readme.md file? Nah, jadi di sini MD itu sendiri means markdown gitu ya. Language is used to create the readme file. Jadi yang file digunakan tipenya adalah readme file. Ini mana di sini ada markdown ya, yang dia akan men-simplify marked language, merupakan sintaks yang membolehkan kita juga untuk membuat headings di dalam projectnya dan juga description-nya. Dan juga serta mengubah text outline, attaching links or images, and then much more lagi ya. Nah, jadi untuk markdown ini sendiri, Raffi, kalau misalnya Raffi bisa lihat di sini ya. Di sini markdown-nya kalau misalnya mau buatin italics, kita di sini bisa pakai single asterisk ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau bisa juga pakai underscore seperti ini. And then kalau misalnya pengen bikin bold juga bisa menggunakan double asterisk seperti ini. Dan juga mungkin bisa juga pakai double underscore. Sementara hasil seperti ini ya. Nah, it is possible to nest ya one of the people into another. Nah, contoh di sini kita juga punya namanya nest ya, nested. Kita tinggal bold gitu ya. Dengan menggunakan double asterisk nanti dia jadi bold nih. Dan seperti ini ya bisa Raffi lihat. Ada juga di sini headings. Headings tuh dia di sini punya levelingnya ya. Ada macam-macam, ada markdown, di sini ada first. Kalau kita pakai first hashtag, dia first heading paling besar sampai ada 6 ya intinya. Lalu 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Ntar jadi heading 6. Jadi ya hasilnya seperti inilah dengan menggunakan heading ini tadi. Ada juga links di bagian sini. Nah, di sini dia ada markdown-nya juga ya. Contoh di sini dia tuh adalah suatu teks ya. Merupakan simple links yang menjadi clickable link automatically. Nah, markdown jadi dengan adanya hal ini, nanti dia akan jadi clickable link ya, atau bahasa link yang bisa ditekan gitu, bisa dipencet. Nah, bisa juga kita buatin seperti ini. Kita menggunakan box bracket ya. This is a link to the best programming school. Nah, kita tinggal masukin aja linknya itu apa sih, web page-nya apa. Nah, ntar dia langsung replace dan mengganti seperti ini. And then images. Nah, kita bisa menggunakan markdown itu pakai ini ya. This text will be displayed if the picture doesn't load gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia nggak nge-load, nanti dia akan muncul seperti ini, Raffi. This text will be displayed if the picture doesn't load. Nah, terus kita tinggal masukin aja reference dari gambarnya itu sendiri. Nanti ada outputnya deh seperti ini. Nah, terus di sini kita set markdown-nya, kita set itemnya dengan menggunakan single asterisk, ntar dia jadi seperti ini item. Udah juga di sini one more item ya. Nah, terus juga one more sub item. Nah, jadi di sini bisa dibilang ada beberapa lah bisa kita segmentasikan. Jadi dengan menggunakan single asterisk dia bakal jadi poin ya. Next. Nah, di sini ada juga markdown. Misalkan kita di sini any numbers ya. When viewed, the numbers become sequential. Jadi di sini tinggal masukin aja nih, misalkan one one one, nanti itu bakal jadi one two three ya. Resultnya seperti ini nih. One si item, terus one yang kedua jadi one more item, dan masukin one lagi nanti dia jadi one another one. Gitu ya di bagian sini ya. Terus ada juga di sini readme.md. Now we have reviewed the basic syntax of the markdown language and already to write out our first readme file. Nah, jadi kita udah mereview nih basic syntaxnya dari markdown language apa aja dan juga kita udah siap juga nih untuk menulis readme file pertama kita. Nah, di sini kita diminta untuk mendistribusikan di contents of the readme.md file so that each team member writes about his or maybe her part of the projects. Nah, jadi ya tadi sini ya kita juga mendistribusikan konten dari readme-nya sehingga masing-masing team members juga menuliskan tentang his or maybe her part of the project work ya, gimana project itu bekerja. Dan kita juga akan coba untuk mengirimkan files ke dalam repository ya. Jadi kita akan mendistribusikan semua listed files among the team members and send them via the algo VSC command line to us, bisa share ya di sini di repository-nya. Nah, nanti repository udah ready nih. Jadi kita di sini punya apa aja? Udah ada readme, index, script, dan juga style.css ya. Ntar ya, ini gampang lah ya. Buat ini tinggal nge-push kayak kemarin aja. Tinggal pilih reponya apa dari VS Code. Udah tinggal kita masukin aja bagian sana.
Okay, so take a little test about the modern language on the platform, and then apalagi one of the participant must be create a project of story, and then invite others to join it. Dari participants must accept. Nanti Raffi juga akan buat ini ya, dan juga invite aku. Distribute the task of the work creating the index HTML, create our own files, and send them to the chat story, copy the project description in the README file on GitHub. Nah, itu dia. Let's go, Raffi. Itu ya. Jadi buat hari ini, untuk presentasi sudah selesai. Kita udah belajar nih terkait namanya topik. Have decided on the topic of the group ya. Jadi tentang grouping. Kita juga belajar terkait namanya Miro ya, platforms buat kita membuat banyak ya sebenarnya di sini. Tadi kita di sini buatin mind map contohnya, tapi di situ di Miro tuh ada fungsi banyak banget. Kita juga buatin mind map dari project dan juga mengassign tugas untuk masing-masing team members dan juga membuat desain dari project rep story. Gitu. Oke, sekarang kita langsung aja kerjain tugas yang kedua nih Raffi, boleh langsung share screen ya. Nah, ini ada segmen keduanya. Ada dua tugas ya, ada project repository juga. Jadi ntar boleh di-submit juga di bagian sini. Apa nih sama nih tugasnya nih? Coba wait ya, let me check. Ya, mungkin boleh buka ininya dulu ya, apa namanya, VS Code-nya juga. Jadi pertama-tama mungkin boleh masuk ke GitHub dulu, sorry. Masuk ke GitHub dulu, Raffi ya. Masuk ke GitHub, terus invite aku. Ini margin syntax kok ke sini ya. Nah, ini sebenarnya ada tugas PG. Coba masuk nggak? Ada tugas PG nggak di situ? Raffi, kita ada tugas PG nggak? Coba, harusnya ada tugas PG ya, cuman di sini di aku nggak muncul nih. Boleh deh, masukin dulu. Yes, Ya, masukin dulu aja. Masukin, terus invite aku ya. Yang penting kita udah punya reponya dulu. Masukin. Nah langsung buatin repositorinya Raffi. New, klik new buat reponya. Itu di kiri. Boleh juga sih pakai itu, sama aja. Ya, kasih nama reponya. Misalkan nama reponya apa nih? Jadi buat project ini kita di sini kita bahas namanya apa nih? Working group projects ya. Coba mungkin dikasih apa? Dikasih nama kira-kira buat group projectnya apa di sini? Boleh bebas. Tadi kita bahas target namanya apa? Target namanya portfolio ya. Website portfolio. Boleh masukin namanya website portfolio aja sebagai nama projects-nya. Website portfolio. Nah, oke, good. Description-nya mungkin boleh dijelasin juga sedikit apa nih tentang apa. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Pembuatan web untuk portfolio. Oke, lalu jangan lupa oke, muat public dan juga readme-nya di on ya. Readme-nya di on. Nah, biar nanti kita bisa bikin readme-nya. Oke, create repository. Oke, nah langsung aja nanti invite aku ya. Langsung apa tadi kita share di sini. Coba ke bagian settings, ke bagian settings tuh, settingsnya. Nah itu dia. Oke, collaborations, yes. Nah terus tinggal add people. Nah nama aku adalah Ilham Fahlevi. Ilham Fahlevi. Tulisannya tanpa email ya. Ilham FHCH LFI tanpa spasi, tanpa spasi ya. Jadi, nah itu dia, benar-benar itu dia. Nah, coba diklik add to repository. Oke, good. Nah di sini coba ya aku cek dulu. Coba Rafli sambil refresh nih. Ya aku akan accept. Coba ke bagian setting tadi lagi juga. Buat nanti lihat nih kira-kira aku tuh udah masuk apa belum. Ya, aku akan terima ya. View invitation, accept. Nah, coba kalau aku accept. Nah, coba di refresh. Kira-kira udah muncul belum? Aku udah jadi user di sana gitu. udah. Nah, udah jadi kolaborator ya. Nah, Raffi juga bisa misalkan nanti Raffi pengen hapus nih. Kayak, oh kayaknya dia udah enggak deh gitu ya. Nah, tinggal di klik yang itu aja, yang tempat sampah ya. Atau ya tinggal di delete aja lah. Oke, sekarang kita ke code-nya lagi. Oke,
Nah, di sini tugasnya adalah sekarang tadi kan udah nih kita udah buatin at least kita udah buatin project repository-nya. Nah, sekarang mungkin kita akan coba dulu bikinin buat ininya Raffi ya, apa bahasanya? Tugasnya, sorry, tugas yang di dalam platform. Jadi masih ada tugas buat PG-nya. Kita akan coba kerjakan dulu ya tugas PG di platform. Kita nanti di next kita akan coba discuss lagi terkait yang lain. Yang penting kita udah punya file reponya dulu. Kan kemarin kita udah bisa ya cara bikin masukin ke dalam reponya, tinggal di push aja. Nah, boleh masuk ke dalam platform Algo lagi, Raffi. Coba di situ ada tugas untuk PG ya. Nah, itu dia. Markdown is apa nih? Simplified kah atau apakah? Kira-kira yang mana nih? Yang mendeskripsikan Markdown itu sendiri. Itu adalah simplified ya. Oke, good. Simplified markup language ya. Jadi bahasa itu markup language yang disimplifikasikan. Correlate the type of the text with the tool for each implementation. Nah, jadi kalau bold tadi pakai apa? Oke, good ya. Jadi kalau italic itu dia pakai single. Oke, good. Easy ya. Nomor 3. Nah, sekarang match the list type of the to syntax at markdown. Number itu gimana? Oke, pakai angka. Kalau bullet pakai asterisk. Oke, gampang lah ya. Fill in the gaps in the markdown so that we get a result like on the image. Nah, itu gimana tuh? Cara ngetikinnya apa aja? Jadi, bikinnya apa aja tuh buat kayak gitu? GitHub di situ link ya. GitHub di situ jadi link dari yang ada di sebelah kanan. Really pakai klik. Ingat itu heading. Heading tuh tadi pakai apa Raffi kalau heading? Tag-nya apa kalau heading? Kalau di MD, Oh, Markdown. heading. Heading satu, aku kasih kalau dia heading satu. Hashtag, oke good. Nah, terus di sini, GitHub tuh dia sebagai link. Dia bakal bisa diklik di bagian sini. Apa tuh berarti? Apa? Pakai open ya. Coba pakai apa? Open. Oh, bukan open apa namanya? Open box bracket namanya. Open box bracket. Jadi mana tuh box bracket? Box bracket tuh kayak gimana? Box bracket? Ayo box bracket. Kemarin bracketnya ingat gak? Box bracket tuh berarti bracketnya kayak gimana? Nah, itu dia betul. Oke, close-nya di mana? Nah, langsung di close di bagian GitHub-nya. Oke, itu sebenarnya di text will be displayed if the image fails to load. Nah, ini apa nih kira-kira? Kita pakai apa nih buat dia bisa bener nih? Pakai apa namanya? Kalau di sini cara benerinnya pakai apa? Pakai tanda seru ya. Exclamation mark. Oke, coba di checklist. Jadi itu bakal dimunculin. Nah, oke, good. Next. Oke, jadi sudah done ya. Nanti mungkin buat yang satu lagi itu kan ada nomor 3, coba nomor 3. Klik nomor 3 deh. Nah, ini nanti akan kita coba kerjakan di task berikutnya ya, atau bahasanya, sorry, di pertemuan berikutnya. Karena di sini waktu juga ya. Nah, ntar di task berikutnya tenang aja, kita juga akan tetap lanjutin lagi nih buat hal ini ya, buat pembelajaran kita di next nih, buat kita bikinin si project ini ya, di katanya VSC nanti. Oh, sorry. Ntar, kita story. Oh, ini udah nih, berarti udah Raffi. Tinggal di checklist-checklist aja. Kan kita udah buatin reponya ya. Nah, udah. Nah, ntar kita akan coba explore lagi di next lesson. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, Raffi ya. Kita hari ini udah belajar nih mengenai terkait hal ini ya. Terkait tentunya di materi GitHub ini, kita bekerja dengan group projects dan kita belajar namanya planning ya. Di sini kita belajar menggunakan Miro buat group planning, buat kita bekerja bareng, collaborations, dan juga membuat mind map, serta kita juga membuat ini ya, GitHub, dan gimana cara kita collab di GitHub itu sendiri. Itu dia. Sampai sini nih mau ditanyakan, Raffi? Dari Raffi? Any question? Belum ada. Belum Oke, ada. oke belum ada. Mungkin sebelum close seperti biasa, Raffi, coba kalau dari Raffi, apa aja sih yang Raffi dapetin di hari ini? Boleh dong di-summarize. Itu eh, pakai Miro buat bikin mind map. Oke, bikin Miro buat bikin mind map.
Terus tadi ngapain lagi di GitHub kita ngapain? GitHub tadi buat Buat apa? Buat bikin repository, ya repository dan juga apa tadi Raffi ngelakuin invite buat apa namanya berarti kalau gitu? site buat kolaborasi. Buat kolaborasi. Ya, oke, good ya. Jadi itu dia ya buat pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak Raffi sudah jadi kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja Raffi ya. Mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya Raffi. Thank you. Bye-bye. Selamat malam. Oke, Kak. Sama-sama.